What's up guys, ORJ people, para crime addict and thriller junkie. Hari ini kita ada segmen baru di ORJ yang ngisi deal. Yoi, Namanya apa? ORJ Thriller And Crime. and Crime. Crime. Singkatannya T-Crime. namanya crime pak. Yoi, karena ini konten perdana kita bakal bahas yang ringan-ringan dan gue yakin kalian semua udah pada tahu, yaitu kasusnya Mas S. Oh, Inisial tuh. Inisial S, inisial Sumanto. Oh, yang kata kanibalisme. Sumanto ringan ya. Sumanto ringan. Ringan ya. berarti. Ringan, maksudnya kan banyak Sudah banyak yang membahas karena kan itu bisa dibilang urban legend juga tuh. urban legend, mitos tuh pak. Oh, Ini iya. makhluk mitologi emang. Iya, kalau kita bahas Poseidon, iya urban legend. Maksudnya ceritanya ini sering diangkat gitu kan. Iya, legend iya nggak pakai urban. Nggak pakai urban. Ya oke. Oke gitu. Kalau dari latar belakang tuh gimana sih Bar? Oh. Latar belakangnya. Nah, Sumanto ini lahir di Tasikmalaya pada tanggal 3 Maret tahun 1972. Dia itu anak sulung dari 5 bersaudara. Nah, masa kecilnya ini termasuk hidup yang normal, bahkan bisa dikatakan dia berkecukupan. Orang-orang yang dapat- ada berarti? Orang yang ada, karena dia dapat warisan dari kakek neneknya itu. Oh gitu. Dia itu jadi sampai sekolah SD dan ya pada anak umumnya dah. Cuma pas lagi memasuki di usia dia mau SMP, nah ini ada Pola makannya berubah ya? belum sampai kan? Mungkin iya, jadi bertambah banyak pola makan. Mungkin nambah nasinya mungkin yang nambah tuh. Jadi 2 piring. 2 piring. Nah, mulai pas lagi di SD kelas 6 ini nih, ketika harus pakai NEM kan dulu nih UN. Nah, NEM dia itu nggak tercapai, nggak tercukupi karena dia bukan anak yang bisa dikatakan tergolongan pinter. Oh, berarti di ini apa? Anak biasa-biasa aja dah gitu. Nah, Berarti dia akhirnya sempat gak naik kelas ya? sempet nggak naik kelas. Kalau mungkin bahasa sekarang itu gap year. Gipir. Kita tarik dulu sejarahnya. Tertarik dulu kan? Nah, itu setahun. Intinya dia setahun sampai akhirnya dia bisa dapat di SMP, salah satu SMP Oh jadi negeri. nanti SD lulus. SD dia lulus. Oh, terus pas name-nya SMP, nggak mencukupi nggak nih. mencukupi, akhirnya 1 tahun dia 1 ngulang. tahun tuh dia ngulang apa nggak ngapa-ngapain nih selama setahun? Oh ini belajar lagi dong. Oh, belajar lagi di aja. sekolah, di Oh, sekolah gitu. negerinya. Sampai di SMP. Nah, cuma pas di SMP ini dia itu keluarganya mengalami penurunan ekonomi. Oh gitu. Bentar, mukanya ngalihin Pak. Di begitu. Comot jadinya tuh. Comot. Ya lanjut. Segi di SMP ini ketika udah masalah keluarga ekonominya ini benar-benar parah, akhirnya sampai dia putus sekolah. Oh. Bahkan Nah. sampai kayak perabotan-perabotan gitu Nah itu dijual buat makan sampai ya? perabotan yang di rumahnya itu dijual-jualin buat makan sehari-hari. Itu saking ekonomi Udah turun banget. Padahal dia Turun banget. sebelumnya termasuk orang yang bercukupan ya. Bercukupan, karena dari harta warisan. Dapat harta warisan. Mungkin harta warisannya habis kan, mungkin lambat laun dimakan waktu kan. Sampai akhirnya dia putus sekolah dari SMP-nya. Kalau sehari-hari Sumanto tuh dia ngapain aja sih? Dia tuh sempet dari putus sekolah itu kayak anak-anak pada zamannya ngembala hewan ternak Makan, gitu. tidur, mati gitu. Kalau zamannya dia kan di Probolinggo. Dia kan di Tasik. Di Tasik. Cuma Oke, pada zaman itu di Tasik begitu. Kalau di Jakarta Kalau kan di Jakarta beda, mungkin beda culture. Iya, beda Karena culture. melihat daerah juga. Oke, berarti sehari-harinya dia di Tasik ini Di gimana? Tasik ini sebagai anak SMP lah. Anak SMP ya itu akhirnya putus dari sekolah, dari SMP-nya itu dia akhirnya mengembala hewan ternak kayak gitu. kambing mungkin ya. Itu sepulang sekolah ya? Pulang sekolah dia akhirnya begitu kan mencari sosok nasi gitu kan. Iya. Masih nasi waktu itu. Masih nasi sekarang kan masih. Enggak, itu gua ralat. Itu tuh dibantuin orang tuanya. Karena orang tuanya emang petani. Emang orang dan tuanya pengembala. pengembala bener. Peternak. Peternak. Peternak dan petani gitu. Terus katanya sorenya tuh dia masih kayak ikut kegiatan agama gitu nggak sih? Oh ikut agama kayak ngaji. Oh dia Iya. baca rohis. Baca kitab. Baca kitab bundul apa katanya. Dia main hadro nggak sih tapi zaman itu? Oh, saya kurang tahu. Wah, apa main bas ya? Kira betul. Iya, oke. Main hadro cuk. Gitu, Main hadro. gitu. Tapi kan ini juga ya, maksudnya dia balance juga gitu. Dia Oh, suka, ya, balance suka gitu. agama juga, suka seni agama juga nggak sih? Ada yang dikisahkan demikian. Emang kenapa tuh? Dia apa nonton apa? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Pak. OVJ ya dulu. OVJ. Tahun 72, buset ada OPJ. Belum Sri Mulat kali Sri Mulat. Dia enggak, dia gue ralat, dia nonton main golek.
Wayang golek. Iya, jadi abis dia ngembala tuh dia wayang golek nontonnya atau layar tancep. Iya. Nah, itu. Berarti itu storytellingnya dia di masa Storytelling. dia masih pelajar lah ya. Pelajar, pelajar. si remaja lah, usia remaja Cuma gitu karena kan. faktor ekonomi, nah Sumanto gelap mata lah gitu. Dia kan terlempar di bangku sekolah, bla bla bla, terus ya frustasi gitu. Frustasi, ya. Dia emang kalau dari kesaksian warga tuh Sumanto ini Pak emang Aneh. Iya, rada aneh kan. Karena katanya suka pendiam, terus pokoknya sifat perilaku dia itu aneh gitu, nggak kayak bersosialisasi gitu, dia juga kurang. Akhirnya dia ketangkap polisi. Jadi dia punya catatan kriminal juga. Oh, yang Dia sebelumnya. catatan ngebegal kriminal. bukan sih? Bukan Bukan begal begal dong. maling motor. Dia Oh, tuh maling motor. dia tuh jambret Bayoran. Ini kan Tasikmalaya sama Bayoran jauh berasal Pak. Nyari mangsanya jauh banget ke Kebayoran. Soalnya kalau ngomongin ini ngeri. Bener. Iya, karena kalau serius banget, wah ini merinding sih bulu. Karena dia tiap malam tuh suka ngasah gigi. Ngasahin gigi Iya, biar tajam. Soalnya tajam. yang lu bilang tadi kasus kriminal, makanya nih pengen gue ceritain apa sih kriminal yang dibikin. Apa tuh? Nah, Kriminal yang dibikin sama siapa? sama siapa sih? Inisial S. Sama Sumanto dong. Sumanto. Sama Sumanto. Oke. Nih, Kepanjangannya. Ini apa kasus kriminal yang dibikin? Yang pertama, Yang pas dia maling motor atau ada lagi di setelahnya? oh dia emang beneran maling motor? Bener, jadi sebelum Jadi- itu dia pernah tertangkap kalau nggak salah. Oh serius. Ya Allah. Jadi dia tuh punya catatan kriminal. Oh, maling motor. Jadi Maling motor. sebelum kriminal yang dia lakukan hits Yang kasus yang kan yang ini ini, ya, dia tuh punya catatan kriminal sebelumnya. Maling motor. Maling motor. Berapa bulan ya gitu? Gue lupa lah berapa Berarti bulan. sempat di penjara juga. sempat Sempat dihukum. di penjara. Oh, berarti abis maling motor dia maling mayat ya? Wah, Oh, emang dia ada maling mayat? Sebenarnya puncak kriminalitas yang Iya, dia yang buat, dia- yang dia sebagai pelaku tuh itu sebenarnya. Oh, iya, itu. Sumpah. Lanjut ya. Gimana? Nah, dia tuh mungkin oke lah dia pernah maling motor, cuman yang kita tahu kan bukan sampai yang ke situnya kan. Benar. Sebenarnya ada lagi yang lebih parahnya kan. Oh, Nah, iya. itu yang tadi gue bilang. Dia sempat terjerat kasus kriminal pencurian mayat. Gitu. Awalnya pencurian mayat. Nah, dari pencurian mayat itu dia tuh bertujuan buat makan itu mayat. oh, apa dia ngelakuin itu karena ada suatu dorongan atau hal apa gitu? Nah, sebenarnya faktor penyebabnya tuh yang lu bilang tadi karena menurunnya segi ekonominya dia. Oh, Menurun drastis kan. Jadi Parah mungkin tuh. udah saking stuck pikirannya atau bisa Frustasi dibilang nggak punya mungkin ya. pikiran kali ya. Maksudnya gelap mata, gelap Iya, mata. gelap mata. Gue ngeri, cuy. Ini ngomongnya jangan ngasal, cuy. Bagus, gue pinter nangkis orangnya. Nah, Lanjut. jadi faktor penyebabnya tuh menurunnya ekonomi keluarganya dia dan ya biayanya sendiri. Nyambung sama yang itu nggak? Yang dia jadi dia kayak ngalor ngidul nyari guru buat gitu-gitu. Itu nyambung. Oh, gue guru sih spiritual tuh. sebenarnya mungkin itu versi orang ya. Cuman yang menurut gue versi validnya karena menurunnya ekonomi. Oh, Kayak karena gitu. kayak fakta lapangannya gitu Iya, ya. Yang karena terlihat, ya bisa bisa dibilang dia apa ya bahasanya orang nggak bisa nyari kerja tuh nggak ada kerjaan apa ya? nganggur. Nganggur. Iya sih bener Iya, nganggur. soalnya kan dia DO SMP juga. Iya ya pokoknya Sulit mungkin lah. saking Sentaknya nih. iya stucknya entah dia nggak bisa nyari kerja atau emang dia nggak ada keinginan buat nyari kerja segala macem sampai ekonominya nggak membaik ya itulah cara yang dia lakukan Jadi buat itu. makan Oh, apa tuh? itu Apa nih? Mencuri mayat. mencuri mayat terus dimakan Dimakan sama dia sama dia. makanya kenapa dia dibilang Sumanto sang kanibalisme ya karena itu tragedinya. Tapi menurut gua faktor ekonomi bisa ngaruh mungkin karena dia sebelumnya orang yang berkecukupan enggak sih? Jadi kayak Iya. ketika dia Udah biasa manja. nah, enak gitu kan. udah biasanya di Suapin lah. oh gitu kan. Tapi Terus kalau versi yang gue baca nih, kan yang tadi lu bilang dia saking laparnya dia makan mayat. Enggak, itu nyambung sama itu yang kesaksian warga. Oh, iya. Jadi dia setelah keluar dari bui, Hmm? dia nemu sama satu
guru spiritual lah ya bisa kita Oke, bilang, bisa dikatakan. aka dukun, Apapun aka itu. dukun gitu. Tapi ajiannya tuh oh enggak, nih gue tarik mundur dulu. Jadi setelah dia keluar dari penjara, dia pindah ke Purbalingga. Ke Jawa. Ke Jawa. iya, ke Jawa. Karena dia tuh nyari ilmu di di daerah Purbalingga. di daerah Purbalingga itu. Purbalingga. Emang dia tuh mengembara gitu loh, nyari orang sakti gitu. Dan dia obses banget buat jadi sakti. Gitu. Tapi ini bukan apa? Bukan ilmu-ilmu yang kita kenal kayak Pancasona, yang Pancasila. Iya. Emang Pancasila abadi. Ilmu pengetahuan gak sih Pancasila? Iya. Bener kan? Ilmu pengetahuan Abadi sosial. juga benar. Abadi, benar kan? Tadi benar. Abadi juga. Terus Eh, untuk ilmunya sih gue nggak tahu ya kak. Cuma itu tuh katanya lebih strong dari ajian-ajian yang kita tahu. Oh, yang Gitu. yang Sumanto dapetin. Iya, nah sama si dukun itu, si Sumanto dikonvince buat udah lu kalau misalkan mau tekbal, mau sakti, nggak mati-mati, bla bla bla, lu harus makan mayat orang. cuman kita cerita kayak gini tuh ini ya apa kayak disclaimer juga karena yang bersangkutan tuh udah berubah kan, udah hijrah lah. Udah hijrah. Udah hijrah ke jalan yang benar, maksudnya kayak gitu. Kita bisa dibilang sekedar apa ya? Ya menolak lupa lah. Menolak lupa kejadian-kejadian yang menurut kita tuh wah nggak masuk akal nggak sih? Karena ini bikin Kayak gitu. geger beritanya. Iya. Berita nasional. Iya kayak gitu Gitu maksudnya. Nah, mungkin lanjut lagi yang itu kan sebenarnya yang dari versi gue kan masalah ekonomi, cuman kan lu ada versi bedanya kan. Nah, sebenarnya tuh dia ada yang tercatat ya, yang tercatat tuh dia memakan 3 korban. Yang dia ngakui di depan polisi nggak sih? Iya. Heeh. Dan 3 korbannya itu di tempat yang beda. Heeh. Pertama di Lampung, terus yang kedua yang di daerah Purbalingga. Purbalingga itu. Bukan yang balik ya? Purbalingga dulu tuh. Iya, pokoknya di dua tempat itu. Purbalingga 1 korban, Lampungnya 2. Lampung 2 kan. Nah, iya pokoknya di 2 tempat itu di Purbalingga sama di Lampung. Cuma kayaknya bakal kita fokusin yang di Purbalingga. Purbalingga aja. Karena Purbalingga aja ya. yang dari cerita lu kan dia nyari ilmu di daerah situ kan. Yoi. Yoi. Terus kronologinya gimana tuh Dul? Kronologi yang di Lampung. Yang Apa di Purbalingga, yang di Purbalingga. Oh, itu. Oh, Yang- kalau yang gua tahu gitu, yang pernah sempat gua baca, cuma jangan lupa cemil. Cemil. Jadi awalnya itu ketika dia udah dapat ilmu dan segala macam bababanya itu, dia itu di malam hari dia mulai melakukan aksinya. Yaitu ketika dia mendengar ada seorang nenek yang berusia 81 tahun, Iya. namanya Nggak usah kita sebut. Namanya iya ada ada. kalau mau tahu cari aja di berita banyak. Cuma kita menghargai para korban. Kemudian dia mulai tuh menggali kuburan tersebut. Dia gali, kemudian dan ya dia potong dan segala macem. Akhirnya ini sampai akhirnya pagi-pagi itu warga ada yang ngeh melihat, loh kuburan si korban kenapa kebongkar begini nih? Nah akhirnya mereka cross check, bener ternyata udah nggak ada, Udah nggak ada. kosong. Wah berarti ada yang segala macam ilmu dan segala macam ini kan. Nah mereka mencurigai yang dicurigai Sumanto karena dia mempunyai sifat yang aneh itu di warga nih. Oh udah pasti dia itu ternyata benar aja ketika datang bersama warga sama polisi, udah sama polisi nih karena udah benar-benar bukti yang kuat gitu kan. Bener aja akhirnya. Dan juga Sumanto malah ketika ditangkap dia malah ketawa-tawa Pak. Oh iya. Sama sekali nggak ada perawanan. Polisi tuh udah mikir nih, wah ini pasti nih, wah kanibal segala macam udah pasti serem kan. Ternyata enggak, dia malah ketawa-tawa dan mengakui perbuatan tersebut. Dan juga sekaligus mengakui bahwa dia udah memakan 3 korban. Walaupun menurut kecurigaan polisi, kayaknya sih lebih. Oh, oke. Kalau menurut polisi itu lebih. Dan fun fact-nya juga sebenarnya nggak fun sih. Nggak fun ya. Wah, Nggak fun ini ya, fake gitu. aja, fake aja, Aja gitu. fakta aja. Sumanto tuh dia nggak ngebopong mayat terus dibawa ke rumahnya. Nggak, Dia karena- tuh cuma ngambil sepotongan doang, terus dipotong, direbus, dimasak, entah digulai, entah di sate atau ayam sayur apa macam-macam. gimana gitu, gua nggak tahu ya. Dan faktanya juga, faktanya juga, itu daging dia sempet ngasih ke ayah kandungnya sendiri. Iya ya, seperti orang Dikasih ke cicip ke Di- bapaknya sendiri, dan ayahnya itu makan sampai habis. Iya, ngomongin sate kambing lagi. Ngomongnya apa, sate kambing. Oh gitu. Oh, Ya bapaknya kambing, seneng. Bapaknya Iya, pasti seneng dong, daging. anaknya ini Iya. makan bisa ngasih dia daging. Ternyata itu daging musim. Ini wah, Oh, gue ngebayangin nih gila sih sebenarnya. Tapi Cak, kalau dari apa
reaksi warga gimana tuh sama proses penangkapan? Wah, Proses penangkapan, reaksi warga, Iya, reaksi warga. sama publik. Sebenarnya kasusnya Mas S pada saat itu tuh benar-benar yang bikin heboh banget. Bikin media nasional pun tuh benar-benar nyorotin banget lah. Iya. Pada akhirnya kesorot banget karena emang ya agak-agak gimana ya kayak Di luar nalar iya di luar nalar manusia. manusia banget gitu loh. Sampai ada julukan dari sebuah media tuh kanibal gila dari Purbalingga. titel ya. Jadi Iya. titel Jadi ada gilanya sih. Iya. Karena dia sih seselau itu ya. Iya, karena emang seselau itu. sangat Karena selau. pada proses interogasi aja dalam penyusunan polisi ingin menguak Menguak. lah ya. Fakta, bukti. Dia emang bener-bener ngomong kayak nggak ada beban loh. Segamblang itu. Iya. Itu. Iya, saya misalkan kayak Berarti mirip-mirip pas Ali Imran ketangkep ya, ketawa gitu. ya kurang lebih kayak gitu benar-benar iya saya makannya saya makan saya ini itu gitu loh. Terus tapi apa namanya Tadi ngeliatin gue mulu. Enggak, ini chemistry. Sumanto tuh tidak di penjara Gue ngeri. dalam arti konvensional. Oh. Berarti nggak- Tapi sempat di penjara nggak tuh? Dia kalau nggak salah ya dari kasus yang tadi kita udah jelasin itu dia tuh dilariin ke rumah sakit jiwa. Dilariin ke rumah sakit jiwa karena dari interogasi yang dilakukan polisi itu emang dia tuh ada gangguan mental sebenarnya. Oh, diagnosa dari hakimnya tuh berarti gitu. Gitu loh karena ada gangguan mental yang dimiliki namanya orang. Apa tuh? Skizofren? Wah nggak. Oh, kalau itu mungkin Iya, kurang ya. didalami ya, mungkin Tapi intinya. enggak sih, kalau skizofren kan makhluk bayangan. Kalau itu mah Kalau dia lebih- benar emang itu mah dia dibilangin sama dukun kan, ada soalnya emang dukun dan dia benar-benar kayak nggak ada dorongan selain itu yang dibilang guru spiritual dia atau dukun lah gitu. Soalnya dia tuh kayaknya karena emang dia belajar ilmu-ilmu yang bisa dibilang ilmu hitam ya. Ilmu goib lah gitu ya, ilmu hitam. Dia tuh cuman terdorong dari yang dibilangin dukunnya. Jadi kayak sebuah amalannya Iya. dari dukun. Iya. Jadi tuh mungkin dia yakin, wah gue harus mungkin yang dia pikir ya, ini yang gue tangkap aja kali ya. Gue harus makan sebanyak mungkin orang biar gue tuh merasa wah gue sakti banget nih. atau bisa jadi dia ditargetin juga. Lu harus Oh, makan iya. sekian mayat nih. Nah. Kayak gitu. Jadi dia tuh cuman yang kayak dari gangguan mungkin yang dibilang kenapa dia bisa yang gangguan mental kali ya, Gangguan terus dia mental. dimasukin ke rumah sakit jiwa karena ya omongan si dukunnya itu nggak sih? Iya. Trigger pikirannya. Iya, Nge-trigger. Nge-trigger pikiran. Atau emang dia dari awal udah mental health-nya udah kena. bisa Udah kena sebenarnya. Terus si dukunnya tahu kalau Ini. Sumantonya opik, rapuh. Oh iya, rapuh pendiriannya ya. Pendirian, Iya. amatnya. Gimana iman juga Nah, rapuh iman. Rapuh. Nah, udah dibelokkan lah itu. Iya, jadi emang di rumah sakit jiwa. Dia tuh ditempatin di rumah sakit jiwa Magelang. Di Nggak usah Magelang. kita sebut nama rumah sakitnya kali ya. Iya, pokoknya daerah Magelang. Salah satu gitu. Pokoknya di rumah sakit sana aja lah pokoknya. Di sana pun juga ya dia ditreat emang yang bukan karena nggak bisa karena seorang yang kena gangguan jiwa itu kan nggak bisa dimintai keadilan secara hukum kan ya. Benar. Betul, karena Siapa tahu ntar di dalam tubuh saya ada naga. Bisa jadi seperti repot itu. sekali itu Iya. kakak. Naga liong. Naga berbrand bisa. Bisa. Gitu. Tapi sekarang dia gimana? Cak. Sekarang sih sebenarnya Sumanto tuh udah bebas gitu. Udah better? Udah better. Dia, udah better. Udah bebas. Serius udah bebas? Dia tuh ada di pesantren mana gitu kalau nggak salah. Makanya yang gue bilang tadi sih sebenarnya dia udah hijrah, udah balik ke hijrah jalan dia. yang bener gitu loh. Itu ada di pesantren apa di mana gitu loh. Tapi kan tetap aja maksudnya walaupun dia udah bebas kan masyarakat Masyarakat kita kan trust issue ya? trust isunya tuh Masih masih ini banget. Iya. Gitu loh, Mas. Masih Dan mungkin gue lupa itu kapannya dan waktunya kapan. Di satu podcast tuh dia ditanyain, kayak ditanyainnya Sumanto suka makan apa, makanan favorit apa? Dia bilang tuh nasi padang.
Oh, my nasi God. padang. Gila. Nasi padang buat yang sekarang ya. Berarti kan ya udah mungkin Dia udah normal, udah inilah balik ya. lagi. Iya. Udah balik lagi. Udah mesti balik lagi nih. Maksudnya itu normal. Maksudnya itu normal dalam kehidupannya gitu. Iya, udah Dengan normal. makan, segala macem gitu. Iya, ya. nasi padang kan. Tapi Cak, katanya juga pas RSJ tuh dia kayak sempet mimpin sholat, ikut Iya. malah apa ngisi ceramah. Iya, iya, bener nggak tuh? bener. Anjir, Nah, gila. itu. Karena kan emang 180 derajat iya, berarti perubahannya ya? bener-bener Kacau. 100 100 Iya gitu. Malah Kayak itu udah jadi 180 derajat kali 2 deh. Kali 2. Kali 360. Balik lagi dong. Balik lagi dong. Balik lagi. Jangan mas, Balik lagi, jangan tuh. balik lagi. Ya Allah. Tapi kan emang dia pada akhirnya kan di dalam rumah sakit jiwa itu kan terbukti lah ya, pada akhirnya bisa membenahi dirinya Sumanto lah ya kan, yang mungkin sekarang bisa lebih better lah. Ya, balik lagi ke dalam. Gue ngeliat wawancara-wawancara yang sekarang juga kayak yang ini yang ini saya dijadikan boneka, keraton mana, kerajaan mana, negara mana, berapa negara, saya Sumanto sanggup menanggung semuanya. Iya, mungkin dari kayak gitu aja ya udah berarti dia tuh udah yang berubah. Udah bagus gitu. Karena dia emang kesel. Iya, iya. Ya masalahnya masa dia dijadiin action figure itu rada caur juga sih tuh orang. Caur juga. Dia belum Banget, cerita kayak kalau misalnya ada orang yang kenapa-napa dia tinggal cerita gini nggak sih kayak dulu zaman abang. Ya buset tuh, merinding tuh yang denger tuh. Merinding dong. Apa gue jadi target selanjutnya nih? Waduh. Takutnya gitu kan. Cuma enggak, Sumanto tuh yang sekarang intinya sudah hijrah. Sudah hijrah. Kembali Weh, ke dan intinya bahkan udah dia tuh di salah satu yang pondok tadi Aceh sebutin tuh dia dalam pengawasan salah satu kiai. Iya. Kiai di sana. Jadi dia tetap selalu diawasin lah ya. Diawasi. Jadi dia itu ibaratnya walaupun dia udah ceramah apa jadi imam sholat segala macam tapi tetap dalam pengawasan kiai gitu. Tetap apa namanya hikmat pada gurunya. Alhamdulillah. Dan sih. gurunya yang benar nih. Iya, Guru untungnya positif. sekarang ya. Alhamdulillah. Guru yang benar. Iya, ada Guru yang benar. Jadi gitu. udah bukan yang guru spiritual dan apapun itu bahasanya yang oknum lah kita sebutnya ya. Iya, oknum. mungkin kalau Mas S dapat guru yang benar dari awal nggak bakal kejadian. Nggak bakal pasti. bakal. Karena emang gurunya aja nggak sih yang kayak Wah, nih. dalam kurung dukun ya. Dukun. Iya, Jadi iya, salah iya. aliran. Dukun. Cuma kan dia bilangnya guru spiritual. Nah, Enggak dari Black magic, itu santai black magic. Biar nggak tegang aja. Iya. bener. Ya, soalnya jujur ini isu takut. Takut Sebenarnya sebenarnya. ini Pak. Walaupun emang dia walaupun emang dia nggak makan korban yang hidup-hidup, cuman Iya. kan kayak apa? Aduh. Ya Allah. Ini kan bikin geger banget pada zaman itu. Bener. Bener-bener bikin Untung gegernya nggak geger otak. Gagal. Bisa asmenia dong. Ini Asmuni. Amnesia dong. Aduh. Ya, maaf ya. iya. Maaf ya. Gila. Gokil sih. Mungkin Apa ya? kayak gimana ya? Gimana tuh? Gue kayak mau ngomong tuh jadi terbatas gini loh. Kayak lagi diliatin gitu loh gue. Kamu siapa? Kamu siapa? Sama yang bersangkutan. Astagfirullahaladzim. cuman alhamdulillah banget yang kita harus perhatiin sekarang tuh karena perubahannya dia sih udah itu Iya, aja sih itulah. itu aja sih sebenarnya di entah berapa banyak cerita di masa lalunya dia sampai yang geger ke negara luar ya kan. Iya. Yang penting sekarang yang namanya orang seburuk apapun di masa lalunya seenggaknya di masa depannya dia mau berubah. Iya, itulah. itu juga yang mungkin jadi pelajaran juga buat entah kita pribadi juga tuh kalau niat jahat tuh nggak berawal dari niat kita pribadi gitu, ngerti nggak sih? Jadi mungkin bisa berawal dari apa yang kita pelajari. Iya, ya kan? sesuatu lah. Ya kan keyakinan kita yang kita inginin gitu loh, apa yang kita ketahui gitu loh kan, terus percayaan apa yang kita mungkin kita percayai Iya, benar-benar. gitu loh. Mungkin bisa jadi dari situ berawalnya. Soalnya kalau misalkan karena faktor ekonomi nih, kenapa dia nyarinya ilmu sakti bukan pesugihan? Iya sih. Nah, iya kan? Heeh. Mungkin iya. Mungkin salah guru ya intinya. Salah guru. Dia Salah guru juga salah jalan juga. Iya, salah Awalannya jalan. salah jalan udah. Udah salah jalan terus salah guru udah. Kalau salah bantal kan cuma susah nengok. Paling Iya, sama kan? pegel di Iya. Ini udah bahu tuh. Mending ketahuan itu nggak sih? Iya sih. Iya kan? Benar sih, Heeh. kalau benar. Nah, jadi udah deh.
yang penting udah berubah lah. Alhamdulillahnya udah berubah. Jadi gua nggak perlu was-was lagi kan. Iya gitu. Dan semoga nggak kejadian lagi di Indonesia. Mau siapapun Wah, nantinya bukan ya. Indonesia doang sih, pasti. Semuanya Oh, iya, dunia, iya. seluruh dunia. Dunia. Semoga tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi, kanibalisme dan ya hal-hal mengerikan lainnya. Bener. Karena ya balik lagi, ya udah kita balik deh gitu. Bukan begitu. Lanjut dong. Lanjut. Gue balik lagi, apapun yang terjadi pada saat itu kan tetap harus dijadikan sebuah pembelajaran, Iya, betul, kan, untuk kita pribadi gitu loh. Negatif positifnya kan juga tetap harus kita lihat. Harus positifnya mungkin entah ada atau enggaknya gitu ya kan. Iya. Negatifnya mungkin kita pelajari biar kita tuh nggak kayak gitu, biar kita bisa mencegahnya juga, ya kan. Itu. Biar kita juga bisa seenggaknya nggak akan ada lagi kejadian-kejadian seperti ini lagi. Iya. Amin. Amin. Semoga aja sih yang gue harapkan seperti itu. Ya, mungkin cukup kali ya. Ya. Cukup. Cukup kali ya. Sekian konten perdana kita, Anjas. Itulah. Apa tadi namanya? Nama kontennya? Apa nih? Thriller and crime. Thriller and Singkatannya ORJ Thriller and Crime. OTC. OTC. Boleh. Oke, ORJ people, para crime addict and thriller junkie. Yoi. Mungkin segitu aja video dari kita. Karena takut juga kan kalau kelamaan. Benar. Iya kan? Bagi yang mau request kita bahas apa di segmen selanjutnya boleh banget. ya, betul. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow juga media sosial kita, link in description seperti biasa. Itulah. Share juga ke teman-teman kalian. Share kemanapun itu lah pokoknya. Kemanapun itu. IG-nya apa? IG-nya ORJ. Yang di garis bawah itu namanya Underscore. ORJ studio. TikToknya? TikTok mas. TikToknya ORJ.studio. LinkedIn? Nggak ada. Nggak ada ya linknya? Nggak ada dong. Nggak ada. Apa belum nih? Nggak ada. Emang nggak ada. Oke. Oke, thanks for watching. Terima kasih teman-teman. Oke, ditunggu konten selanjutnya. See you. Thank you.